السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan waktu yang luang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Nikmat kita diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang wajib kita syukuri. Karena sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan, artinya termasuk dari hamba-hamba yang bersyukur, yang sedikit itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita harus selalu memohon kepada Allah agar kita bersyukur kepadanya. Dan ini kita harus minta kepada Allah dan minta tolong kepada Allah agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai salat hendaklah engkau ucapkan, "Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu." Hadis ini sahih. Jadi Nabi berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal agar mengucapkan, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Artinya kita nggak mungkin untuk bisa berzikir kepada Allah, nggak mungkin kita bisa bersyukur kalau Allah tidak tolong kita. Makanya kita mohon kepada Allah agar Allah menolong kita untuk selalu berzikir dan ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan juga kita memperbaiki ibadah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita sebagai manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh. Dan sifat bodoh itu ada pada kita dan ada pada semua manusia. Bahkan Allah mensifatkan manusia
dengan kebodohan dan kezaliman. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim, dan Allah telah banyak memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Dan seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Dan sesungguhnya manusia itu zaluman jahula. Di sini Allah menyebutkan bahwa manusia zalumun kafar. Zalum sangat zalim, dan kafar sangat mengingkari nikmat. Tidak bersyukur kepada Allah. Secara umum manusia tidak bersyukur kepada Allah Taala. Hanya syukur ini termasuk adab bagi talibul ilm. Dia bersyukur kepada Allah, dia bersyukur kepada orang tuanya, dia bersyukur kepada guru yang mengajarkan kebaikan kepada dia, dan yang lainnya. Bersyukur kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada dia, syukur. Makanya Allah menyebutkan di sini bahwa manusia zalum atas wazan fa'ul, sangat zalim. Kafar atas wazan fa'al, sangat kufur, sangat mengingkari nikmat. Allah sebutkan dalam ayat yang lain bahwa manusia ini jahul, sangat bodoh. Di akhir-akhir dari surah Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak, semuanya takut, dan amanah ini dipikul oleh manusia. Dan sesungguhnya manusia zaluman jahula, manusia sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Allah yang mengatakan demikian, manusia sangat zalim dan manusia sangat bodoh, kata Allah. Karena kebodohan itu ada dan kezaliman itu ada, maka kita harus berusaha bagaimana menghilangkan kebodohan yang ada pada kita. Menghilangkan kebodohan itu dengan apa? Dengan kita menuntut ilmu. Dan menghilangkan kezaliman yang ada pada kita dengan berlaku adil. Menuntut ilmu dasarnya yaitu Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Dan adil, keadilan yang paling adil adalah mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ya, Allah menyebutkan zaluman jahula, manusia sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Untuk menghilangkan kezaliman, kita wajib berlaku adil. Adil kepada diri kita, adil kepada istri kita, adil juga kepada anak, adil juga kepada yang lain. Tapi adil menurut penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, bahwa keadilan yang paling adil adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sebutkan dalam buku saya bahwa tauhid merupakan jalan keadilan dan juga jalan kemakmuran. Tauhid itu jalan keadilan dan kemakmuran. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini juga dalam surah Al-Ahzab, jahula, manusia sangat bodoh. Untuk menghilangkan kebodohan, manusia harus menuntut ilmu. Dia wajib untuk talabul ilmi syar'i, wajib. Makanya kewajiban itu merupakan kewajiban fardu ain. Setiap mukmin dan mukminah, setiap muslim dan muslimah, dia wajib menuntut ilmu syar'i. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim, berarti masuk kepadanya muslimah. Ya khani biddin, azakumullah. Kita semua sudah tahu tentang wajibnya menuntut ilmu syar'i. Tinggal kita mengatur waktu kita untuk bisa menuntut ilmu ini sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Banyak orang yang menuntut ilmu, tetapi sedikit sekali yang dia dapat dari ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Dia tidak mencurahkan waktunya dengan sepenuhnya. Atau awalnya yang paling mendasar lagi, karena tidak ada keikhlasan. Keikhlasan tidak ada sehingga dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Padahal setiap hari dia berdoa sesudah selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan
thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi, setiap selesai sholat subuh, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Humaidi, dan yang lainnya. Jadi minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, maka kita harus berusahakan mengerahkan pikiran kita, waktu kita, hati kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak orang-orang yang belajar bertahun-tahun, ilmunya nggak bermanfaat. Bertahun-tahun. Jadi dia hanya, ya pokoknya setiap ada pengajian datang. Di mana ada pengajian datang. Tapi istifadah dari ilmu itu tidak ada. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, maka perhatikan adab-adab yang saya sebutkan dalam buku ini. Adab harus ikhlas karena Allah SWT, dan berusaha bagaimana untuk memahami apa yang disampaikan, bukan sekedar datang di majelis ilmu. Niat antum ikhlas karena Allah, tapi juga harus bagaimana memahami apa yang disampaikan, dan juga berusaha untuk mengamalkan. Dan yang lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, dan juga athar para sahabat tentang adab-adab dalam menuntut ilmu, sehingga kita mendapatkan ilmu syar'i. Ada yang 10 tahun tapi nggak ada athar dari perkataannya, perbuatannya, tingkah laku, nggak ada athar sama sekali, seolah-olah dia nggak pernah menuntut ilmu. Ada yang sudah belasan tahun. Jadi barokahnya ilmu tidak ada. Barokahnya ilmu tidak ada. Makanya kita harus mendapatkan dari barokah ilmu syar'i ini yang kita tuntut, kita cari, yang kita perjuangkan siang dan malam, itu kita mendapatkan barokahnya dengan melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini saya sampaikan tentang ilmu. Bahkan tentang sholat saja Nabi pernah menyebutkan dalam hadis yang derajatnya hasan, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah hadis as-sahihah. Nabi menyebutkan ada orang yang sholat selama 60 tahun, sholatnya nggak diterima oleh Allah SWT. Nabi SAW menyebutkan, Innar rajula yusalli 60 sana walam tuqbal minha salatun. Ada seorang yang sholat 60 tahun, kata Nabi SAW. Nabi yang bersabda, as-sadiqul masduq, 60 tahun dia sholat, nggak diterima, satu nggak diterima sholatnya. Karena apa? Karena tidak ada tumaknina, tidak ada kekhusyuan, dan yang lainnya, tidak sempurna dalam rukun, dan juga syaratnya, dan yang lainnya tidak diterima. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah, ini berkaitan dengan sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Sekarang tentang ilmu juga demikian. Kita berusaha bagaimana kita menuntut ilmu ini, ilmu yang kita tuntut bermanfaat dan punya athar dalam kehidupan. Ada orang-orang yang menuntut ilmu bertahun-tahun tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak. Padahal sudah saya sampaikan puluhan bahkan ratusan kali tentang akhlak ini, bukan sekali dua kali saya sampaikan dalam kajian-kajian. Wajibnya kita mempunyai akhlak yang mulia, adab yang mulia kepada ustaz, kepada guru, pertama kali kepada orang tua kita. Ini adab. Tapi bertahun-tahun nggak ada adab sama sekali kepada orang tuanya, kurang ajar. Lantas faedahnya apa dia nuntut ilmu kalau dia kurang ajar kepada orang tuanya? Dia zalim kepada istrinya, nggak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Dia zalim kepada anaknya, dia zalim kepada tetangganya, dia zalim kepada teman-temannya. Bagaimana akhlak dan adab dia sebagai talibul ilm? Bahkan juga ada dalam masalah muamalah juga nggak benar. Muamalah, nuntut ilmu tapi muamalahnya tidak benar. Jadi ini harus diperhatikan. Ikhwan fillah, ini sebagai mukadimah saya jelaskan begini karena kenyataan. Kenapa kita bahas tentang masalah adab? Kenapa dibahas masalah adab? Karena adab yang paling penting. Bahkan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, dua kata Rasulullah. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua husnul khuluq, akhlak yang mulia. Yang paling banyak masukkan manusia ke surga dua, takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Dan yang paling banyak masukkan manusia ke neraka dua. Yang pertama al-fam, mulut,
yang kedua al-farj, kemaluan. Yang paling banyak masukkan manusia ke neraka dua. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Karena itu ikhwan fiddin, azakumullah, ini adab harus kita jaga betul-betul. Muamalah kita perbaiki, muamalah kita kepada Allah, muamalah kita kepada Rasulullah, muamalah kita kepada orang tua kita, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, sesama kaum mukminin, ini dijaga. Bahkan ada yang sudah ngaji bertahun-tahun dalam masalah utang piutang juga nggak benar. Masalah janji nggak benar, omongannya kadzdzab, dusta. Bagaimana sebagai talibul ilm? Kalau dia sebagai talibul ilm, tunjukkan sebagai talibul, janji tepati. Janji harus tepat. Ketika dia berbicara jujur, nggak boleh bohong. Sebab bohong itu akan membawa kepada kejahatan dan keburukan, dan keburukan akan membawa ke neraka. Maka Nabi SAW pertama kali Nabi ajarkan para sahabat tentang jujur. Itu awal kebaikan. Tapi kalau sudah tukang bohong, dusta, sebagai talib tukang bohong, itu akan membawa kepada kejahatan, keburukan. Itu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah." ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقا حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu berlaku jujur. Jujur, karena jujur akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Dan tetaplah seorang selalu jujur dan berkata benar, sehingga ditulis oleh Allah termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kalian dari omongan dusta, bohong. Dusta dan bohong jauhkan, karena dusta dan bohong akan membawa kepada kejahatan, keburukan, kejelekan, dan keburukan, kejahatan, kejelekan akan membawa ke neraka. Dan apabila seorang selalu berbohong dan selalu dia tidak jujur, bohong, dusta, maka Allah akan tulis dia termasuk tukang bohong, pendusta. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah, akhlak ini penting dalam Islam. Makanya kita harus belajar tentang akhlak ini, tentang adab, karena ini penting. Karena ikhwan fillah, azakumullah, kita nuntut ilmu wajib. Ini harus diperindah dengan akhlak yang mulia. Jadi indah. Tapi ketika kita tidak ada akhlak, jelek sekali. Penuntut ilmu gak punya akhlak, jelek. Dan akhirnya juga orang malas untuk menuntut ilmu. Kenapa? Bagaimana saya nuntut ilmu? Itu aja contoh, udah bertahun-tahun nuntut ilmu, akhlaknya bejat. Yang terucap oleh orang awam seperti itu. Makanya harus diperbaiki, akhlak ini diperbaiki, adab ini diperbaiki. Dan harus terus kita belajar tentang adab. Maka para ulama juga menulis tentang adab talibul ilm dalam kitab-kitab mereka. Di dalam buku ini saya jelaskan tentang masalah adab talibul ilm, akhlak talibul ilm dalam semua keadaan. Karena masalah adab ini merupakan masalah yang penting, masalah akhlak ini merupakan masalah yang penting. Sebab Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk memperbaiki apa? Akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Ahmad dan Hakim. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, timbangan yang paling berat nanti pada hari kiamat itu akhlak yang mulia. Kita dalam melakukan amal-amal soleh, selalu yang kita mohon kepada Allah agar amal soleh yang kita lakukan itu diterima. Saya ulangi lagi, tolong dengarkan, ikhwan dan akhwat, tolong dengarkan. Dalam kita melakukan amal-amal soleh yang kita sudah penuhi syaratnya, ikhlas dan ittiba, tetap selama kita melakukan amal itu, kita selalu mohon kepada Allah agar amal kita diterima. Kemudian setelah itu kita juga memohon kepada Allah agar amal-amal yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat.
Supaya berat timbangan kita pada hari kiamat. Karena semua akan ditimbang, yang baik dengan yang buruk. Kita ingin dari amal kita yang kita lakukan ini menjadi timbangan yang berat pada hari kiamat. Kemudian dengan itu kita dimasukkan ke dalam surga. Makanya yang paling berat nanti di hari kiamat husnul khuluq, akhlak yang mulia. Antum lihat hadisnya di halaman 8. Nabi bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi." Tidak ada satu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada kiamat daripada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dalam kitabnya Mawridul Dham'an dari sahabat Abu Darda. Jadi tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin dari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan Allah tidak suka kepada orang yang keji dan kotor mulutnya. Bahkan ada talibul ilm, bukan hanya talibul ilm, bahkan dia sudah jadi ustaz, jadi dai, yang keluar dari mulutnya omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang jorok. Bahkan juga yang terjadi juga pada orang-orang yang suka mentahdzir, kalimat-kalimat yang keluar, kalimat yang kotor dan jorok. Ini nggak benar. Dia harus tinggalkan. Yang kotor dan jorok itu dia harus tinggalkan. Kenapa? Allah membenci kalimat itu. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang akhlaknya baik. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya dengan pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini sahih, riwayat Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah, dan hadis ini mempunyai syawahid sehingga dikatakan sahih. Dijelaskan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah, bahwa kata beliau, aku mempelajari adab selama 30 tahun, kemudian menuntut ilmu selama 20 tahun, dan mereka mempelajari adab sebelum mereka belajar ilmu. Begitu juga perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah yang wafat tahun 110 Hijriah. Kata beliau, mereka salafus saleh mempelajari petunjuk Nabi tentang adab sebagaimana mereka belajar tentang ilmu. Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan dari para ulama, ya, seperti Imam Malik juga mengatakan, ya akhi, ya ibn akhi, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Kata Imam Malik, wahai keponakanku, dalam kau belajar adab sebelum kau belajar ilmu. Kemudian juga berkata Yusuf bin Al-Husain, bil adab tafhamul ilma, dengan adab engkau akan memahami ilmu. Ini disebutkan di dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih. Masih banyak lagi perkataan-perkataan para ulama tentang masalah adab. Dan yang pertama, saya tidak akan membacakan semua yang terdapat dalam kitab ini dan panjang waktunya. Mungkin satu hari pun tidak selesai, karena harus saya jelaskan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya. Jadi nggak semua kita akan bahas di dalam kitab ini. Yang pertama, yang paling penting aja, yang pokok-pokok yang saya akan bahas, yaitu dalam menuntut ilmu dan juga dalam apa saja kita beramal itu harus ikhlas. Tanpa keikhlasan kita nggak akan mendapatkan barokahnya ilmu. Ikhlas dalam kita talabul ilmi. Sebab Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata karena agamanya. Kemudian juga Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya, dan seorang mendapatkan tergantung apa yang ia niatkan. Jadi ketika kita menuntut ilmu, ini harus jelas niat kita. Ketika kita baca Al-Quran, ketika kita mengaji, ketika kita menjadi imam, ketika kita berdakwah, ketika kita sedekah, ketika kita membantu orang, haji, umrah atau yang lainnya,
itu niat harus ikhlas karena Allah. Kalau tidak ada keikhlasan, nggak akan diterima oleh Allah SWT. Dan kita semua, hampir semua sudah tahu bahwa syarat diterima amal dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas itu harus. Jadi jangan mengharapkan sesuatu itu dalam kita menuntut ilmu, dalam kita berdakwah atau yang lainnya, harus ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia dan jangan mengharapkan sesuatu dari dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamu illa liyusiba bi aradna dunya, lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah." Antum lihat hadisnya di halaman 13. Di halaman 13. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang mesti dilakukan semata-mata karena mengharapkan wajah Allah, tapi dia tidak menuntut ilmu melainkan untuk mencari sesuatu dari dunia, mencari keuntungan duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan aroma sorga pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim dan Ibnu Hibban. Hadis ini sahih. Jadi barang siapa yang belajar menuntut ilmu yang mesti dilakukan semata karena Allah, tapi dia ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, maka dia tidak mendapatkan aroma surga. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini harus ikhlas. Harus ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam dia berdakwah, dalam dia mengajar, ketika dia khutbah, ketika dia jadi imam, ketika dia melakukan amal-amal yang memang amal saleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dia harus ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia dan jangan mengharapkan keuntungan duniawi. Ini sabda Rasulullah SAW. Bahkan kadang-kadang ada juga orang yang dia belajarnya karena ingin pamer, riya, ingin dipuji, ingin disanjung, atau karena yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini keikhlasan merupakan dasar yang harus kita perhatikan dalam semua amal. Semua amal, karena kita membahas tentang adab talibul ilm ya dalam kita menuntut ilmu. Nanti yang lain juga demikian, ketika kita menolong orang, membantu orang. Kadang-kadang kita nolong orang, kita ceritakan pada orang lain, akhirnya timbul riya. Akhirnya yang sudah susah payah kita tolong enggak diterima oleh Allah. Ini hati-hati. Ikhlas karena Allah ini berat. Bukan hanya kita, para ulama salaf juga berat untuk melawan hatinya. Tidak ada sesuatu yang paling berat, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku lawan dengan niatku. Niat ini harus dia sebagai talibul ilm, dia sebagai dai, itu harus ikhlas karena Allah SWT. Harus ikhlas karena Allah. Bahwa kalau tidak ikhlas nggak akan diterima. Banyak orang-orang yang ceritakan tentang amal kebajikannya. Untuk apa diceritakan? Ketika diceritakan kepada orang, timbul riya. Timbul riya, kalau sudah riya nggak diterima oleh Allah amalnya. Banyak cerita tentang apa? Tentang apa saja, tentang sedekahnya, tentang infaknya, dia menolong orang, tentang umrohnya, hajinya, atau yang lain. Akhirnya karena dia cerita, kemudian dia ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang, mau dia berbuat kebaikan, habis amalnya, habis. Makanya ini ikhlas penting dalam kita menuntut ilmu. Antum belajar talabul ilmi, yang pertama kali harus ikhlas dan niatkan karena Allah SWT. Orang kalau sudah riya, itu termasuk yang pertama kali dipanaskan api neraka untuk mereka. Orang yang menuntut ilmu, orang yang baca Quran, yang niatnya dia bukan karena Allah, pertama kali dipanaskan api neraka. Orang yang sedekah tujuan untuk riya, orang yang berjihad tujuannya untuk riya, itu pertama kali 3 golongan kata Nabi. Yang pertama kali, awwalu ma tusa'aru bihimun nar yaumil qiyamah. Pertama kali neraka dipanaskan untuk 3 orang. Yang pertama orang yang menuntut ilmu dan baca Al-Quran, yang dia bukan karena Allah. Yang riya, Allah katakan, engkau nuntut ilmu, engkau baca Quran untuk apa? Karena engkau ya Allah, bohong kata Allah. Engkau lakukan karena manusia.
Akhirnya sudah dikatakan demikian, diseret, dimasukkan ke neraka. Yang kedua, orang yang sedekah, yang infak. Engkau sedekah, infak untuk apa? Karena engkau ya Allah, bohong. Engkau ingin pamer kepada manusia. Akhirnya diseret, dimasukkan ke neraka. Yang ketiga, orang yang berjihad. Kata Allah, engkau berjihad karena apa? Karena engkau ya Allah, bohong. Engkau berjihad karena ingin dipuji, ingin disanjung sebagai pemberani atau pahlawan atau yang lainnya. Ini yang dilakukan oleh tiga golongan. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Yang lakukan amal soleh semuanya. Nuntut ilmu amal soleh, baca Quran amal soleh. Yang kedua sedekah amal soleh, jihad juga amal soleh. Tapi karena riya, tidak ikhlas karena Allah, dengan itu dia masuk neraka. Maka ikhlas ini berat ya ikhwan fillah, jazakumullah. Dan kita betul-betul harus berusaha bagaimana supaya kita bisa ikhlas. Kemudian nasihat-nasihat para ulama juga demikian. Antum lihat perkataan Imam Hisham bin Abdullah Ad-Dustuwai di halaman 16. Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai yang wafat tahun 152 Hijriah, beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan sanggup mengatakan bahwa aku pernah pergi pada suatu hari untuk mencari satu hadis semata-mata mengharapkan wajah Allah. Artinya nggak akan sanggup dia mengatakan demikian. Dia sudah berusaha dari rumahnya, dia datang ke majelis ilmu, niatnya ikhlas karena Allah, dilakukan ikhlas karena Allah. Tetapi dia nggak pernah mengatakan saya ini ikhlas. Tapi tetap dia berusaha. Apa dijawab oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala? Wallahi wala ana. Kata Imam Az-Zahabi, wallahi, demi Allah, aku juga tidak berani mengatakan aku ikhlas. Jadi sampai seperti itu para ulama berusaha bagaimana supaya mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar yang harus kita perhatikan, bahwa kita dalam menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah, jazakumullah. Yang kedua ini berkaitan dengan doa. Doa jangan antum tinggalkan. Ya, setiap hari kita berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ringan, yang tadi saya bacakan, yang antum sudah hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu tiap hari baca, supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Tapi setelah itu ada konsekuensi yang lain, yaitu kita bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Sebab tanpa kesungguhan kita nggak akan dapat ilmu. Tanpa kesungguhan kita nggak dapat ilmu. Sebab ilmu ini harus dicari dengan betul-betul kita sungguh-sungguh. Sebagaimana para imam terdahulu, mereka sungguh-sungguh. Mereka baca kitab-kitab itu dengan sungguh-sungguh. Mereka tulis, mereka hafal sungguh-sungguh, sehingga mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bukan sambilan, bukan iseng. Karena sebagian orang menuntut ilmu ini ya sambilan, iseng, atau memang ada tujuan-tujuan yang lain, nggak ada kesungguhan, sehingga nggak mendapatkan ilmu. Bertahun-tahun dia ngaji, ya itu aja, nggak dapat apa-apa, nggak ada kesungguhan. Kita harus sungguh dalam kita menuntut ilmu, kita harus sungguh-sungguh. Sebagaimana juga kita kerja sungguh-sungguh, kita juga berusaha sungguh-sungguh. Begitu juga kita menuntut ilmu pun harus sungguh-sungguh. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita mempunyai hirs dalam thalabul ilmu, kemauan yang keras dan kesungguhan untuk bisa mendapatkan ilmu. Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Anda melihat hadis ini. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai, khairun wa habu ila Allah, lebih baik dan lebih cintai Allah daripada mukmin yang lemah. Setiap keduanya ada kebaikan, tapi hendaklah kamu berkemauan keras kepada apa-apa yang bermanfaat kepadamu dan minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah wala ta'jaz, jangan lemah. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, harus ada kesungguhan dari kita untuk bisa nuntut ilmu. Dan gak bisa kita santai, thalabul ilmi gak bisa santai. Banyak orang nuntut ilmu santai, sambilan, gak ada kesungguhan, gak berusaha dia untuk mencatat, gak berusaha dia untuk menghafal, ya gak dapat ilmu. Maka dikatakan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir, kata beliau, la yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan.
Ya dengan santai, nggak ada kesungguhan. Dulu para ulama itu ketika nuntut ilmu datang mendekat dengan para ulama yang dia belajar, didengarkan apa yang disampaikan, dicatat, ditulis, dan diusahakan untuk dihafalkan. Berusaha bagaimana memahami apa yang disampaikan. Ada kesungguhan. Kemudian di rumah dibuka lagi kitab-kitab para ulama itu, dibaca lagi. Dapat ilmu. Ini tidak. Kadang-kadang betul ketika di masalah, masya Allah nyatet. Sampai di rumah taruh sudah. Campur, kalau yang ibu-ibu taruhnya dekat buku masakan gitu. Yang bapak taruh di bawah kasur. Akhirnya nggak dapat ilmu. Sampai kapan juga nggak dapat ilmu. Dicatatnya masya Allah. Tapi setelah itu disimpan. Nggak pernah dibuka lagi. Nanti kalau tahun depan ada pengajian lagi, baru dicari catatannya. Ya nggak dapat ilmu. Karena nggak ada kesungguhan dalam ilmu. Orang kalau sungguh-sungguh dia buka lagi, disebutkan ayat, kalau dibuka lagi mungkin di rumah dilihat tafsirnya, dilihat penjelasannya bagaimana. Kemudian dia berusaha untuk menghafalnya dan berusaha lagi yang paling penting mengamalkannya. Ini ada kesungguhan. Nabi bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum wa may yataharral khaira yu'ta wa may yatawaqqa syarra yuqa." Sesungguhnya ilmu diperoleh dengan sungguh-sungguh belajar, dan sikap sabar penyantun diperoleh dengan membiasakan diri untuk sabar. Barang siapa yang berusaha keras mencari kebaikan, maka ia akan memperoleh kebaikan. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kejelekan, kejahatan, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari kejelekan atau kejahatan tersebut. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Ilal Mutanahiyah, dan Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Nabi menyebutkan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan sungguh-sungguh belajar, bitta'allum. Enggak mungkin dan enggak mungkin orang dapat ilmu duduk biasa aja dapat ilmu. Seperti orang-orang tarekat sufiyah. Ya, tarekat sufiyah dalam Islam itu mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Yang dimasukkan, disusupkan ke dalam Islam. Ke dalam Islam nggak ada tarekat. Dalam Islam tidak ada tasawuf. Tidak ada. Apa yang dibawa Nabi, Quran dan Sunnah itu yang harus kita pelajari. Dan itu jalan menuju kepada Allah. Itu jalan menuju kepada Allah. Dan itu jalan menuju surganya. Tidak ada jalan yang lain kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nggak ada syariat dan hakikat kecuali syariat dan hakikat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Adalah ajaran tarekat. Dalam tasawuf itu mereka katakan dengan duduk menyepi bisa dapat ilmu, dapat wangsit. Bahkan mereka mencela orang-orang yang belajar hadis. Kalau kamu belajar hadis langsung dari mulutnya para ulama, kalau saya langsung dari Allah, kata mereka. Ini sesatnya mereka. Sampai mereka mengatakan haddatsani qalbi an rabbi, kata mereka. Hatiku menceritakan langsung dari Allah. Kalian ilmunya masih di bawah. Saya sudah mencapai hakikat ma'rifat. Ini sesatnya orang-orang tarekat. Enggak benar, enggak mungkin sudah. Orang bisa dapat ilmu tanpa belajar, enggak mungkin. Apalagi dengan diam di dekat-dekat kuburan, menyepi, bertapa atau yang lain. Itu bukan dari Islam semuanya itu. Bukan dari Islam, bukan ajaran Islam. Kalau mereka katakan, kan Nabi juga pernah ke Gua Hira sebelum turunnya wahyu. Nabi menghindari dari kerusakan orang-orang Mekah yang mereka berbuat syirik, berzina, minum khamar dan segala macam kerusakan yang ada. Nabi menghindar diri. Uzlah Nabi di Gua Hira. Uzlah di Gua Hira di Jabal Nur. Kemudian Allah turunkan wahyu. Setelah itu nggak pernah lagi Nabi untuk naik ke sana selama-lamanya. Dan nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke sana. Tidak ada. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi apa yang dijadikan oleh orang tarekat sufiyah dengan dia berdiam diri dapat ilmu, nggak mungkin, mustahil orang bisa dapat ilmu tanpa belajar. Nabi bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar sungguh-sungguh baru kita dapat ilmu. Kita mempelajari Quran, mempelajari Sunnah, baru kita dapat ilmu. Wal hilmu bittahallum. Untuk bisa menjadi orang yang sabar harus dilatih untuk bisa sabar. Wa may yataharral khaira yu'ta. Barang siapa yang mencari kebaikan pasti Allah berikan. Tapi sungguh-sungguh mencari kebaikan itu. Wa may yatawaqqa syarra yuqa. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga diri dari kejelekan, maka Allah akan lindungi dia dari kejelekan. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah,
Selanjutnya juga kita harus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan dosa dan maksiat ini banyak sekali dosa dan maksiat. Seorang talibul ilm dia harus berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa maksiat itu nggak apa-apa, dosa besar. Perbuatan dosa besar harus jauhkan. Kadang-kadang juga ada orang, kata Imam Ibnu Qayyim, dia tidak makan bangkai, nggak mau makan bangkai, nggak minum khamar, tidak mau makan babi, nggak mau. Tapi setiap hari dia makan bangkai saudaranya dengan ghibah, membicarakan aib orang lain, menggunjing orang lain, memfitnah. Dia rasakan bahwa itu adalah perbuatan dosa besar. Dikasih khamar nggak mau, dikasih babi nggak mau, dikasih bangkai nggak mau, tapi tiap hari makan bangkai saudaranya. Itu ghibah. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan janganlah seorang dari kamu menggibah saudaranya. Apakah mau seorang dari kamu makan bangkai saudaranya? Itu terjadi pada laki-laki dan perempuan, pada ikhwan dan akhwat tiap hari. Kadang-kadang menggibahi orang, membicarakan aib orang lain. Dosa besar. Yang dengan itu ilmunya tidak barokah. Ilmunya nggak barokah. Ya, nuntut ilmu sudah lama, tapi tiap hari membicarakan aib orang lain. Makanya ini hati-hati. Kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah SWT. Sebab perbuatan dosa dan maksiat akan menghalangi seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokahnya ilmu yang bermanfaat. Saya ulangi, perbuatan dosa dan maksiat akan menghalangi seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan barokahnya ilmu yang bermanfaat. Jadi kita harus jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan perbuatan dosa dan maksiat banyak sekali. Bahkan kadang-kadang dengan perkataan juga sangat banyak, ya, yang bisa membuat manusia ini masuk neraka. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa yang paling banyak masukkan manusia ke neraka dua. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Bahkan Nabi bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi, sungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata yang tidak dia cek lagi, enggak diklarifikasi, maka akan menjerumuskan dia ke dalam neraka lebih jauh daripada apa yang ada antara timur dan barat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini dosa dan maksiat harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Karena dosa dan maksiat bukan hanya menghalangi ilmu, tapi juga merusak hati, merusak akal, merusak kehormatan, merusak agama. Dosa dan maksiat, puluhan bahaya dari perbuatan dosa dan maksiat. Antum nanti bisa baca dalam buku Ad-Da' wad-Dawa oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Itu bisa baca dan sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana akibat perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian juga selanjutnya tentang adab lagi, tidak boleh sombong dalam menuntut ilmu dan tidak boleh malu. Kalau sombong atau malu dia tidak akan dapat ilmu. Kemudian juga diam ketika pelajaran disampaikan. Yang ke-8 ini, berusaha untuk memahami ilmu syar'i. Ini penting. Ini masalah paham, ini masalah penting. Bukan sekedar belajar, tapi bagaimana memahami ilmu yang disampaikan. Karena masalah pemahaman ini merupakan nikmat yang paling besar. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling besar. Kita sekarang menuntut ilmu, kita diajarkan Quran dan Sunnah, ini nikmat yang paling besar. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Hikmah itu Sunnah. Dan Allah telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang kau tidak ketahui, dan karunia Allah kepadamu sangat besar. Di dalam surah An-Nisa, dan melihat di ayat 113, dan melihat di surah An-Nisa. Di situ Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Allah telah mengajarkan apa yang kamu tidak ketahui, dan karunia Allah kepada engkau Muhammad sangat besar.
Karunia Allah kepada engkau sangat besar. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Kata beliau bahwa nikmat ilmu merupakan a'zamun ni'am. Nikmat ilmu merupakan nikmat yang paling besar. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah oleh Allah, kita menuntut ilmu. Tapi bukan sekedar menuntut ilmu saja. Meskipun yang diajarkan Quran dan Sunnah, tapi kita harus memahami dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman salafus saleh, dan juga memahami apa-apa yang disampaikan dari Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab banyak orang-orang yang menyimpang atau sesat karena mereka memahaminya dengan pemahaman yang salah. Karena itu Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang pemahaman di dalam kitabnya, di awal-awal kitabnya, I'lamul Muwaqqi'in, I'lamul Muwaqqi'in, yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, beliau menyebutkan bahwa kita harus punya pemahaman yang benar. Kalau kita nggak paham, akan sesat. Paham? Yang pertama, tujuan kita harus benar, ikhlas karena Allah. Yang kedua, pemahaman. Jadi husnul qasdi wa husnul fahmi. Husnul qasdi wa husnul fahmi. Yang pertama adalah tujuan kita harus baik, niat kita harus baik. Yang kedua, pemahaman kita harus benar. Kalau pemahaman nggak benar, ya seperti yang kita lihat firqah-firqah yang ada, golongan-golongan yang ada, aliran-aliran yang ada, karena pemahaman mereka tidak benar, tidak merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Khawarij ketika mereka memahami ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ketika mereka memahami inil hukmu illa lillah, mereka memahami dengan pemahamannya, kalau tidak berhukum kafir, keluar dari Islam. Maka mereka berani mengkafirkan siapa? Orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, dikafirkan oleh mereka. Hakimnya dua hakim sahabat dikafirkan juga oleh mereka. Sahabat yang lain juga dikafirkan, sampai mereka berani untuk memberontak dan menumpahkan darah para sahabat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda menumpas mereka semuanya, sebagian lari. Kenapa? Karena Nabi sudah ingatkan bahwa kan ada orang-orang yang seperti itu, dan kamu bunuh. Kalau aku masih hidup, aku akan bunuh mereka, kata Rasulullah. Karena mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Khawarij, mereka kalau baca Qurannya, masya Allah. Khawarij ini baca Qurannya, hafal Quran, sholat malamnya, puasanya, masya Allah. Tapi pemahamannya sesat dan menyesatkan. Pemahamannya sesat. Mereka memahami Al-Quran dengan ra'yunya, dengan pemahamannya, tidak kembali kepada pemahaman salafus saleh, enggak kembali kepada pemahaman sahabat. Maka pemahaman ini penting. Masih banyak lagi firqah-firqah yang lain. Apakah itu Syiah, apakah itu Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Karena apa? Mereka memahami dengan ra'yunya, tidak kembali kepada pemahaman yang hak, yaitu pemahaman para sahabat. Maka pemahaman ini merupakan nikmat. Kita harus memahami dengan pemahaman yang benar. Makanya orang kalau dikehendaki Allah kebaikan, diberikan pemahaman yang benar. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nabi bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Jadi barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan pemahaman dia tentang agama, diberikan dia faham tentang agama. Jadi kita berusaha untuk memahami. Makanya kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan pemahaman tentang agama. Makanya di antara doa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, antum lihat di halaman 34, yaitu dia berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan pemahaman yang benar. Ini athar sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam As-Sunnah dan Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sanadnya sahih dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang pertama. Jadi Allah mazidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Jadi kita wajib mengikuti pemahaman salafus saleh, ini wajib.
Harus ada satu pemahaman. Bab sesatnya sebagian kaum muslimin karena mereka tidak mengikuti pemahaman yang hak, pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salafus saleh. Kemudian selanjutnya tentang masalah menghafal, kita nggak bahas itu, nanti antum baca. Kemudian mengikat ilmu dengan tulisan, sebab ini perintah ya. Qayyidul ilma bil kitab, kata Nabi, hendaklah kamu ikat ilmu itu dengan tulisan. Hadis ini hasan, riwayat Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bainul Mufadhili. Kemudian mengamalkan ilmu. Ini ilmu ini harus diamalkan. Jadi ilmu bukan untuk koleksi ilmu. Ada juga orang yang rajin untuk ilmu. Pagi hadir di ustadz ini, siang ustadz ini, sore ustadz ini, tapi amalnya nggak ada. Ketemu temannya yang ikhwan atau akhwat, nah sudah mulai dimakan bangkainya. Tahu makan bangkai apa? Ghiba. Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ketemu bukannya dia untuk menuntut ilmu, tapi sengaja dia cerita tentang fulan begini, fulan begini, fulan, habis sudah waktunya. Kemudian juga dari muamalahnya juga banyak yang tidak benar. Karena juga kewajiban yang paling besar dia kepada Allah dia nggak perhatikan. Kewajiban juga dia kepada orang tuanya, kewajiban dia juga kepada istrinya, istri kepada suaminya ditinggalkan. Jadi ingat, ini amal. Yang penting dalam Islam amal. Ilmu untuk diamalkan. Ilmu untuk diamalkan. Maka disebutkan di sini, antum perhatikan, sengaja saya tebalkan di sini, menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, takwa kepada Allah, mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, kemuliaan ilmu, dan ganjaran pahalanya yang besar. Ya, kalau dia menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, maka diharamkan dia mendapatkan keberkahan ilmu, tidak mendapatkan kemuliaan ilmu, dan juga tidak mendapatkan ganjaran. Surga pun diwariskan untuk siapa? Untuk orang yang beramal. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bima kuntum ta'malun. Antum perhatikan, bima kuntum ta'malun, bukan ta'lamun. Apa yang kalian amalkan? Dalam Al-Quran yang ada jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan ganjaran bagi apa yang mereka amalkan, bukan jazaan bima kanu ya'lamun, bukan. Perhatikan antara ya'lam dengan ya'mal. Ya'lam mengetahui. Enggak ada dalam Al-Quran jazaan bima kanu ya'lamun. Allah akan memberikan ganjaran dari apa yang mereka ketahui. Tidak ada. Yang ada jazaan bima kanu ya'malun. Allah membalas, memberikan ganjaran bagi apa yang mereka amalkan, yang diamalkan. Makanya harus diamalkan, ilmu harus diamalkan, bukan koleksi ilmu. Makanya akan ditanya nanti pada hari kiamat itu 4 pertanyaan, di samping pertanyaan-pertanyaan yang lain itu 4. Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla. Antum lihat hadisnya di halaman 41. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga Allah akan bertanya kepadanya tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umur itu, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu itu, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan, dan juga tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Hadis ini sahih dari Imam Tirmidzi, Ad-Darimi dan Abu Ya'la dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ilmu ini untuk diamalkan. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian apabila kalian sudah tahu, amalkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Dan kita mulia dan diangkat derajat kita oleh Allah dengan diamalkan, bukan sekedar ilmu saja, tapi dengan amal. Yang Allah firmankan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Diangkatnya orang berilmu dengan amal. Dan yang pertama kali, ikhwan fillah azakumullah, yang harus ada pada setiap talibul ilm, laki dan perempuan, yang pertama kali harus ada, yaitu dia harus takut kepada Allah. Jadi yang pertama kali yang harus diperhatikan oleh setiap talibul ilm, yaitu dia harus mempunyai rasa takut kepada Allah SWT. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa al-ilmu khasyatullah. Jadi yang dikatakan ilmu yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu takut. Jadi takut itu tempatnya di hati. Ini harus ditumbuhkan takut. Bab dengan takut itu yang terus dibarengi dengan cinta kepada Allah, juga dibarengi dengan mengharap kepada Allah SWT, akan banyak bermanfaat untuk dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, dia berbuat baik kepada orang segala macam, itu didasari dengan takut kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa. Jadi al-ilmu khasyatullah, karena ini berkaitan dengan masalah hati. Takut dia untuk berbuat dosa, takut dia untuk berbuat maksiat, maka dia berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang dia sudah ketahui dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Khasyah, takut. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Fatir, surah 35 ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, di dalam Al-Quran juga ketika Allah menyebutkan tentang bahwa manusia semua merugi, dan antum sudah hafal ayatnya, wal asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr. Perhatikanlah waktu demi masa. Artinya perhatikan waktu. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Kemudian Allah mengecualikan kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Saling menasihati dengan kebaikan, saling menasihati dengan kesabaran. Jadi orang yang terhindar dari kerugian, orang yang beriman dan beramal soleh. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal. Nabi merintahkan kita untuk beramal. Dan contoh Nabi mengamalkan. Meskipun Nabi sudah yang paling takwa, paling takut kepada Allah, sudah surga, Nabi yang pertama kali membuka pintu surga. Tempatnya di surga Rasulullah SAW, yang paling tinggi. Tapi tetap Nabi melakukan amal-amal yang wajib maupun yang sunnah. Sampai kakinya bengkak Nabi SAW. Bukan berhenti. Ya, jangan kita merasa karena kita sudah umpamanya sudah banyak ngaji, sudah pernah melakukan amal ini, sudah punya sekolah, sudah punya yayasan, kemudian nggak beramal, nggak nuntut ilmu lagi. Nuntut ilmu harus terus. Beramal pun harus terus, siapapun dia. Apakah dia sebagai seorang talibul ilm atau dia seorang ustadz, seorang dai. Jangan merasa kemudian pinter atau soalim, ini juga penyakit. Nanti ada dibahas di sini, di buku ini. Kemudian diam akhirnya. Dia merasa saya sudah pernah beramal, saya sudah ngaji lama. Sampai ada istilah bahwa dia murid junior, dia murid senior. Jadi kalau yang senior udah nggak perlu lagi mengamalkan. Berarti kembali kepada torekot nanti. Sudah mencapai hakikat ma'rifat. Nggak ada junior, nggak ada senior, harus beramal semuanya. Begitu juga si ustadz, justru terus dia melakukan amal-amal soleh. Karena dia yang lebih tahu. Dia sebagai dai, sebagai mubalik, dia terus berusaha melakukan amal-amal soleh. Kalau dia keliru, wajar ada kekurangan, ya diingatkan dengan cara yang baik. Dia juga sebagai bashar, sebagai manusia, kadang-kadang lupa, kadang-kadang khilaf, sama seperti kita. Nah kita, ikhwan fillah, saya dan antum sama sebagai talibul ilm. Kita harus terus berusaha bagaimana mengamalkan ilmu ini. Bahwa kalau kita tidak kita amalkan, rugi kita. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, antum lihat di halaman 43. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, yang wafat tahun 597. Ini Imam Ibnul Jauzi, ya, berbeda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beda. Bedanya 200 tahun. Ibnu Jauzi mengatakan rahimahullah, orang miskin yang paling miskin
adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang tidak ia amalkan, sehingga ia kehilangan kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Ia datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut bersama kuatnya hujjah tuntutan atasnya. Sebutkan oleh beliau dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Amal pada hakikatnya buah dari ilmu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, ia telah menyerupai orang Nasrani. Dan barang siapa mengetahui ilmu namun tidak mengamalkannya, ia telah menyerupai orang Yahudi. Di dalam syarah Salatul Usul. Jadi ini dulu yang harus perhatikan. Dia nuntut ilmu, ikhlas karena Allah, dia berusaha sungguh-sungguh untuk ilmu, kemudian dia memahami ilmu dengan pemahaman yang benar, dia mengamalkan, kemudian setelah itu dia berdakwah. Ilmu ini harus didakwakan. Ilmu harus didakwakan. Dan dakwah ini pertama kali untuk keluarga kita. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengancam keluarganya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Jadi dakwah, ketika kita pertama kali dakwah, ya dakwah kepada keluarga dulu. Adapun kepada masyarakat umum, ya serahkan kepada para dai yang memang mereka mempunyai ilmu. Tapi bagi kaum muslimin secara umum, tulabul ilm, talabatul ilm, penuntut ilmu, ya dia berdakwah untuk dirinya dan untuk istrinya, anaknya, keluarganya. Adapun untuk umum, biarkan kepada para dai, karena mereka yang lebih paham. Jadi dakwah ini wajib dan harus dengan ilmu. Nggak boleh orang berdakwah tanpa ilmu. Antum lihat ayatnya dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini manhajku, ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah, ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Anda perhatikan ikhwan fiddin, azakumullah, di dalam ayat ini yang pertama Allah menyuruh kita untuk katakan kepada manusia tentang jalan kita, manhaj kita. Yang kita tempuh ini harus jelas, enggak samar-samar dan tidak sembunyi. Bahwa yang kita tempuh ini jalan Quran was sunnah ala fahmi salaf. Ini jalan yang hak, jalan yang benar yang kita tempuh ini. Maka kita katakan hadi sabil, ini dakwahku, ini manhajku, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Kemudian juga kita mengajak manusia ad'u ilallah, kita mengajak manusia ke jalan Allah. Yang pertama, kita jelaskan kepada orang tentang cara kita, dakwah kita, manhaj kita. Yang kedua, yaitu kita mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi kita, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan. Makanya dakwah salaf ini mengajak manusia kepada Allah, tidak bawa bendera apapun juga. Maka ketika orang mengajak dakwahnya kepada dirinya, berarti ini dakwah sudah nggak benar, sudah menyimpang. Ini dakwah hizbiyah. Kita mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi kita, bukan kelompok, bukan partai, bukan yang lain. Tapi kita mengajak manusia ke jalan Allah, bukan juga organisasi. Kita ajak dakwah ini manusia ke jalan Allah, kepada Al-Quran wa Sunnah. Kita hanya penyampai saja. Kalau mereka amalkan, kita dapat pahala. Mereka nggak amalkan, kita juga nggak rugi. Tetap pahala itu dapat. Karena apa? Kita sudah menyampaikan yang hak itu. Tapi ajak manusia ke jalan Allah. Kemudian di ayat ini juga menunjukkan tentang keikhlasan. Ad'u ilallah, menunjukkan apa? Tentang keikhlasan. Dakwah itu harus ikhlas. Yang keempat, di dalam ayat ini menunjukkan tentang apa? Dakwah harus dengan ilmu. Dakwah ini harus dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak boleh. Nggak berhak orang yang tidak berilmu untuk berdakwah, tidak berhak. Kalau orang mengatakan, kan ada hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ya, sampaikan satu ayat yang dia sudah pahami. Sampaikan satu ayat
yang datang dari Nabi SAW. Disampaikan satu ayat, yaitu yang sudah dia pahami. Kemudian sampaikan satu ayat yang datang dari Nabi, bukan dari ra'yu dia, bukan dari pendapat dia. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini harus dengan ilmu. Dakwah ini harus dengan ilmu. Jadi kalau pernyataan yang seperti itu, kita lihat ketika Nabi, kalau kita mau katakan juga, ketika Nabi menyampaikan balighu anni walau ayah, kepada siapa? Kepada sahabat pertama kali. Dan berdirinya sahabat bersama Nabi lebih baik dari ibadah kita selama 40 tahun. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian diwajibkan juga di sini, yaitu kita mengikuti manhajus salaf, ana wa man ittaba'ani. Makanya ayat ini termasuk yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in tentang wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh. Karena yang pertama kali menuntut ilmu dan memahami ilmu, mendakwakan ilmu para sahabat, maka kita wajib mengikuti jejaknya mereka. Kemudian juga dalam dakwah harus mensucikan Allah, wa subhanallah. Setiap dakwah itu harus dalam rangka mensucikan Allah SWT. Kemudian juga dakwah itu harus ada bara, berlepas diri dari kaum musyrikin. Berlepas diri dari kaum musyrikin. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Jadi dakwah itu harus dengan ilmu. Sebab ini banyak orang-orang yang sekarang ini dia berdakwah nggak punya ilmu, nggak punya ilmu, dan dianggap kalau sudah bisa bicara, sudah pernah jadi apa di podium, pembawa acara atau yang lainnya, sudah jadi bisa boleh jadi dai. Dai itu harus dengan ilmu, harus dia berilmu dan belajar. Belajar nggak cukup setahun 2 tahun. Para ulama puluhan tahun mereka belajar, baru mereka berdakwah. Karena tidak, baru bisa sedikit baca terjemahan sudah berdakwah. Yang akhirnya orang sesat dengan sebab dia. Banyak kesesatan-kesesatan karena apa? Dia akan jawab dengan ra'yunya. Dia akan mengatakan ini pendapat saya, ini ra'yu saya. Rusak agama ini. Kemudian kadang-kadang dinisbatkan kepada salaf, padahal salaf bari, berlepas diri dari dia. Jadi ini tentang dakwah harus dilakukan oleh orang-orang yang berilmu dan ganjarannya sangat besar. Kemudian antum perhatikan lagi penjelasan Imam Ibnu Qayyim di halaman 48. Yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu harus capai sampai batas usaha yang maksimal. Jadi harus dia mencapai usaha yang maksimal. Jangan merasa cukup karena dia sudah berdakwah, sudah pernah belajar di pesantren atau di satu lembaga, atau juga pernah ke luar negeri dia belajar, tetap nggak cukup, terus dia belajar sampai diwafatkan oleh Allah. Makanya Imam Ahmad, Imam Abdullah Ilmu Mubarak, imam yang lain mengatakan belajar dari mulai belajar sampai makbarah. Sampai kapan belajar? Ilal makbarah, sampai dikubur, sampai mati. Semua imam mengatakan demikian. Jadi belajar itu terus sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah. Demikian juga para dai, justru dia juga yang lebih sibuk untuk membaca kitab-kitab para ulama. Ketika dia mulai berdakwah, dia harus juga membaca, minimal dia baca 4 jam sehari. Minimal 4 jam. Ya bagaimana dia pagi dia ngisi, siang ngisi, sore ngisi, kapan bacanya? Kapan bacanya? Ya harus dia baca kitab-kitab para ulama. Tafsir juga yang disampaikan dia harus baca bagaimana tafsirnya dan bagaimana penjelasan ulama yang lain. Enggak segampang yang dia fahami. Cuma hanya pandai berbicara. Banyak sekarang orang pandai berbicara. Yang Nabi takuti umat ini pandai berbicara. Pandai berbicara. Bahkan Nabi pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Sesungguhnya yang paling aku takut atas umatku yaitu setiap munafik yang pandai dia berbicara. Munafik yang pandai berbicara. Makanya Imam Ibn Rajab
Di dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf, beliau menjelaskan, Anda lihat para sahabat, sedikit mereka. Mereka orang-orang yang utama, khairun nas, sebaik manusia, sedikit perkataannya. Abu Bakar, dilihat dari sahabat yang lain, sedikit perkataannya. Karena takutnya kepada Allah SWT. Yang sudahnya, tapi kebanyakan yang sekarang ini, dia banyak berbicara, tapi dalilnya sedikit. Yang banyak apa? Ra'yunya. Kenapa? Nggak punya ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu, nanti apa yang disampaikan? Ya semua keluar dari pendapatnya dia. Ya antum lihat khotib-khotib yang ada sekarang ini. Yang disampaikan dalam khutbah Jumat apa? Berita koran. Berita semua media cetak. Khotib-khotib yang ada, sebagian ya, saya katakan sebagian khotib itu yang ada diambil dari media cetak dan elektronik. Apa yang dilihat di TV, yang dibaca di koran itu disampaikan. Ayat sebagai pembuka aja supaya barokah lah khutbahnya. Tapi kemana isinya nggak tahu sudah. Sampai semua yang hadir juga ya sampai ngorok karena nggak tahu yang disampaikan apa oleh si khotib. Nah ini karena apa? Nggak tahu tentang ilmu. Istilah pepatah faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu nggak akan bisa memberikan sesuatu. Kita nggak punya uang, nggak ada. Ada orang minta kita uang, kita nggak bisa karena nggak punya. Begitu juga ketika dia akan menyampaikan ilmu, nggak punya dia, nggak punya Quran, nggak menguasai, hadis nggak menguasai, athar nggak menguasai. Yang dikasih apa? Ya pendapat. Yang penting asal ngomong lah, sudah. Asbun, asal bunyi,